Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما لمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق عما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال أيضا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Maka sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita dikumpulkan kecuali ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah ini ibarat pasukan yang berkelompok. Ma ta'arafa minha i'talafa. Arwah yang saling mengenal dulu di zaman arwah, maka di dunia ini dia akan saling berkasih sayang, akan bertemu juga. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan arwah yang dulu tidak bertemu di alam arwah, maka di alam dunia pun saling bertentangan, tidak bertemu. Maka saya yakin hari ini, malam ini kita berkumpul bertemu di tempat ini karena dulu di zaman arwah kita bertemu. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang penuh barakah daripada Allah. Pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan bukan hanya kita kumpul di alam dunia ini, tapi nanti kita akan berkumpul di alam akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Tak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini sudah diberikan judul. Saya pun belum terlalu membaca judulnya apa ini. Judulnya apa? Mencintai Nabi adalah langkah awal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mencintai Nabi adalah langkah awal mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dasar dulu. Di dalam hazanah kita, agama Islam, tertulis di dalam kitab-kitab satu kisah. Ada seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang wanita, sehingga saking cintanya maka akal pemuda ini menjadi seperti orang gila. Maka dalam kitab disebut Majnun Laila. Majnun ini orang gila. Laila tergila-gila terhadap Laila. Pada suatu saat Majnun Laila Qais ini ditanya oleh seseorang, "Wahai Qais, seandainya engkau diberikan dunia dan seisinya, mana yang lebih engkau sukai? Engkau diberikan dunia seisinya, ataukah engkau bertemu bercinta dengan Laila?" Maka Majnun Laila ini menjawab, "Apa yang ada di dalam Laila, apa yang ada di dalam Laila tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Bahkan sendal, debu yang ada di dalam sendalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Gubarun min turabini aliha ahabbu ila nafsi wa ma fi zawayaha." Ketibal debu yang ada di dalam sendalnya Laila ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Artinya, jangan kau bandingkan dunia dengan Laila, karena itu terlalu jauh. Sendal yang ada di dalam Laila, bahkan debunya yang ada di dalam sendalnya Laila, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini kan perbandingannya begitu jauh. Maka kenapa mencintai Nabi menjadi langkah awal mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah di alam dunia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad, kata para ulama, diciptakan oleh Allah ini paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, seandainya bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflak, sungguh aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Jadi adanya dunia, adanya manusia, adanya binatang, adanya langit, ini karena diciptakannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, Nabi Muhammad ini Pak, fisiknya paling sempurna. Tidak ada manusia yang fisiknya paling sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di Taraju, Pak, ada hari santri. Taraju ini daerah saya. Kebetulan ada artis ibu kota, Ali Sakib. Tahu Ibu Ali Sakib, Ibu? Tahu. Itu ketika datang santri heboh semuanya. Padahal santri. Ini saya langsung teringat bagaimana hebohnya pembesar-pembesar para wanita-wanita bangsawan di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Para wanita bangsawan ketika Nabi Yusuf alaihissalam lewat, maka mereka tanpa sadar memotong tangan-tangan mereka, saking kagumnya, saking terpukunya dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara kata para ulama, kalaulah Nabi Yusuf dengan gantengnya yang seperti itu sampai menjadikan wanita bangsawan terlena, terpukau, bahkan lupa sehingga memotong tangannya, bagaimana dengan kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada manusia yang paling ganteng kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, seandainya Nabi Muhammad dibuka hijab wajahnya, diperlihatkan manusia bisa melihat wajah Nabi Muhammad, maka kalaulah Nabi Yusuf dengan tanpa sadar wanita itu memotong tangannya, maka orang yang melihat Nabi Muhammad dengan sadar dia akan menusuk dirinya. Saking gantengnya, saking hebatnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kalau orang melihat Nabi Muhammad secara tiba-tiba, maka badannya akan gemetar. Saking hebatnya wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Hayatus Sahabah disebutkan, ada seorang sahabat Arab Badui melihat Nabi secara tiba-tiba. Maka langsung badannya gemetar, tidak kuat. Maka dipanggil oleh Nabi Muhammad, "Hawbin alaik fa innama ana ibnu Quraisyatin ta'kulul qadid." Kemarilah engkau, tenanglah engkau, sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba Quraisy, orang Quraisy yang senang memakan dendeng. Ditenangkan hatinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu, Ibu, tidak terlalu dikenal kegantengannya karena Nabi Muhammad ini wajahnya seperti matahari. Nabi Yusuf dikenal kegantengannya karena Nabi Yusuf kegantengannya itu diibaratkan rembulan. Kira-kira rembulan itu bisa dinikmati atau tidak? Tanggal 14 bulan purnama kita bisa melihat rembulan atau tidak? Indah tidak? Indah. Tapi Nabi Muhammad wajahnya seperti matahari. Orang tidak bisa langsung melihat Nabi Muhammad. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama,
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menceritakan wajah Rasulullah, yang menceritakan hidung Rasulullah, yang menceritakan mulut Rasulullah, yang menjelaskan alis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat yang di zaman Nabi umurnya masih kecil. Jadi di zaman Nabi itu yang bisa melihat wajah Nabi hanya anak kecil saja. Abu Bakar, Umar, semuanya tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad secara langsung. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi kalau orang sudah bergaul dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, mengobrol dengan Nabi Muhammad, tahu kehebatan Nabi Muhammad, maka dia akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang diciptakan oleh Allah paling sempurna. Tidak ada yang sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah syair karangan Hasan bin Thabit ini sering disampaikan oleh para ulama. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha. Wa ajmalu minka, orang yang lebih ganteng daripada engkau, lam tara qattu aini, mataku belum pernah melihatnya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, orang yang lebih baik daripada engkau, maka wanita manapun tidak akan mampu melahirkannya. Di dunia ini tidak akan ada manusia, ibu-ibu yang bisa melahirkan manusia seperti Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau diciptakan terbebas dari aib, dari cacat. Tadi saya ngobrol dengan Pak DKM, Pak. Masya Allah, saya lihat ganteng sekali. Tapi seganteng-gantengnya Pak DKM mesti ada cacatnya, mesti ada kurangnya. Ibu ada pemuda ganteng tapi blow on. Tapi ada yang wajahnya biasa-biasa tapi pinter. Kira-kira mau jadikan mantu yang mana? Hah? Ini kan rata-rata yang pinter itu biasanya wajahnya itu biasa-biasa saja. Iya betul? Yang ganteng-ganteng biasanya kurang pinter. Tapi ada juga pinter. Pada KM insya Allah pinter. Ini Nabi Muhammad, ibu, ya ganteng, ya pinter. Bahkan kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, ini 90% kecerdasan ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 10%-nya dibagikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Jadi Habibi yang pintar seperti itu hanya bagian sedikit dari kepintaran yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad, bagaimana gantengnya Nabi Muhammad, bagaimana pintarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah cinta kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad diciptakan sebagai manusia yang paling sempurna, yang tidak ada sesempurna manusia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, di dalam Al-Qur'an, kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Qur'an, osok atau nabi tara maca Qur'an ibu? Sabaraha juz sadinten? Berapa juz satu hari? Haknya Al-Qur'an itu harus ditamatkan dalam setahun minimal 2 kali. Berapa katanya ibu? 2 kali.
Kalau Al-Quran tidak ditamatkan 2 kali, maka nanti di akhirat kata para ulama, Al-Quran akan berhujjah kepada kita, akan menuntut kepada kita. Jadi kalau bapak-bapak sekarang belum menamatkan Al-Quran 2 kali, Pak, sementawis, ini Sunda ngerti apa enggak sih? Sementara umurnya sudah 40 tahun. Ini bahaya, Pak. Makanya kata para ulama, minimal ibu, Al-Quran itu dibaca, dianjurkan, kata guru saya, 1 hari itu 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, maka 30 hari 1 khotaman Al-Quran. Kalau 1 bulan 1 khotam, maka dalam setahun berapa? 12 khotam. Yang 2 untuk membayar tahun itu, yang 10 untuk membayar tahun-tahun sebelumnya, yang di tahun itu kita tidak menamatkan Al-Quran. Insya Allah ya. Diniatkan ibu, ditargetkan. Di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya justru yang paling sedikit disebutkan oleh Allah. Berapa nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran yang Allah sebutkan? Ada berapa kali? Bapak-bapak ada sabaraha ibu? Bapak-bapak yang sabaraha? Datara maca itu ya jadi terang. Ibu-ibu ayah sabaraha namina Nabi Muhammad dina Al-Quran. Ada berapa namanya Nabi Muhammad dalam Al-Quran yang Allah sebutkan? Ada berapa? 250. Oh, banyak sekali ibu sebutkan. Ibu bapak, dalam Al-Quran namanya Nabi Muhammad hanya Allah sebutkan 4 kali atau 5 kali. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Sementara namanya Nabi Musa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hampir 120 lebih. Namanya Nabi Isa hampir 80 lebih. Disebutkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran lebih banyak dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang oleh Allah disebutkan namanya secara langsung sedikit. Tetapi di sisi lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak disebut oleh Allah. Lebih banyak dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, bukan namanya secara langsung, tapi julukannya, gelarnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Gambarannya begini ibu, bapak. Kalau ibu punya anak, anaknya itu sangat dicintai oleh ibu, sangat disayang oleh ibu. Kira-kira manggilnya itu namanya langsung atau kita punya julukan kasih sayang? Pamiscek orang Sunda mah teteh, ya. Sur orang Jawa mah naon? Mbak. Sur orang Padang Uni. Sur orang Sulawesi habis kita terang atau maduka. Ya. Kita panggil anak kita dengan panggilan kasih sayang, tidak dengan nama secara langsung. Maka di sini kata para ulama, Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah panggil Nabi Muhammad, bukan namanya secara langsung, meskipun namanya dipanggil, tapi namanya disandingkan dengan gelarnya. Rasulullah,
Muhammad disebutkan tapi disandingkan dengan gelarnya Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah. Dalam satu ayat disebutkan Nabi Muhammad tapi disebutkan gelarnya juga. Seringnya Nabi Muhammad itu dipanggil julukannya. Yasin. Ibu terang harusnya Yasin. Menurut tafsir Imam Ibnu Abbas, Yasin itu singkatan dari Yasin, ya insan. Hei insan, hei manusia. Siapakah insan yang dimaksud? Yasin wal Qur'anil innaka, sesungguhnya engkau. Yasin, hei insan, hei manusia, hei Muhammad, hei Nabi Muhammad. Wal Qur'anil hakim, innaka, sesungguhnya engkau laminal mursalin. Toha. Toha itu namanya Nabi Muhammad. Toha ma anzalna alaika. Toha, hei Muhammad. Ma anzalna, tidaklah kami menurunkan alaika kepada engkau. Al-Quran litashqa, untuk memberatkan engkau. Ini namanya Nabi Muhammad. Makanya ada ulama yang mengarang sholawat Badar. Sholawat Badar ini dikarang oleh ulama dari tafsirnya Imam Ibnu Abbas. Salatullah salam ala Rasul. Salatullah ala Yasin. Jadi Toha Yasin itu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu Pak, saking cinta kepada Nabi Muhammad, namanya saja jarang dipanggil dengan sebutan secara langsung. Kalau disebutkan juga ditambah dengan gelarnya. Makanya kenapa para ulama menyimpulkan dalam madhab Syafi'i, yang bukan madhab Syafi'i tidak usah protes, karena saya menjelaskan madhab Syafi'i saja. Dalam madhab Syafi'i, ketika sholat, ketika mengucapkan sholawat, jangan hanya menyebut namanya saja. Disunnahkan, dianjurkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini para ulama itu runtut, Ibu. Jadi nggak sembarangan memfatwakan. Kenapa menyunahkan, menganjurkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Karena logikanya begini. Kira-kira bapak ini saya misalnya. Ini ada bapak misalnya. Katakanlah Pak Ustadz Dede. Pak Ustadz Dede ini punya bapak. Bapaknya siapa namanya? Pak Ismail. Di sisi bapaknya doa. Ya Allah rahmati Ismail, ya Allah. Ya Allah barokahi Ismail, ya Allah. Cik kira-kira bapakna teh Ismail teh bakal kumaha? Doa itu bagus apa tidak? Bagus, tapi penyebutan Ismailnya ini yang kurang bagus. Ya Allah barokahi Ismail, ya Allah. Pasihan artos Ismail, ya Allah misalnya. Kan kurang sopan. Begitupun Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad kita panggil Muhammad? Dan sayyid pun bukan bid'ah. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku sayyidnya Bani Adam, pimpinannya manusia, wala fakhra, tapi aku tidak sombong. Tapi di sini adalah khilaf. La yunkaru al-mukhtalafu fih wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Tekenging dijantenkeun bahan perpecahan atanapi pertikaian. Tapi kalau nanya dalil, ini dalilnya orang-orang yang sering dalam sholatnya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tos. Kembali karena pembahasan cinta, judul anu parantos di judul yang sudah disiapkan.
Ada seorang sahabat namanya Urwah, sebelum masuk Islam, dia mengatakan begini, aku telah datang kepada Persia dan Romawi. Aku telah datang kepada Persia dan Romawi. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku telah datang ke Persia, aku telah melihat ke Romawi. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat seorang pun. Yuhibbu ahadan, yang mencintai seseorang. Kahubbi ashabi Muhammadin, sebagaimana cintanya sahabat Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadan, kepada Nabi Muhammad. Jadi Urwah mengatakan, aku tidak melihat orang Persia atau Romawi yang mencintai pimpinannya sebagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin belajar cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang bermulazamah dengan Nabi Muhammad, yang mereka sudah terpatri dalam Al-Quran radhiyallahu anhum ajmain, adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ini, dalam sebuah hadis, ibu, dia datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ketika aku pulang, maka hatiku tidak tenang kecuali aku bertemu dengan engkau. Ketika aku berkumpul dengan keluargaku, maka hatiku tidak tenang kecuali aku telah bertemu dengan engkau. Tetapi yang menjadi kerisauanku, seandainya engkau nanti masuk surga dan aku pun masuk surga, tentunya surgamu adalah surga yang paling tinggi, sementara surgaku mesti surga yang paling bawah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di surga akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kemudian ada sahabat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui. Beliau mengatakan, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Ini pembahasan yang sedang ramai di akhir zaman ini, pembahasan kapan kiamat. Kalau kata guru saya, ibu, jangan terlalu sering melihat ustadz-ustadz yang bahas kiamat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat, Nabi tidak menjawab. Tapi Nabi mengatakan, ma'adadta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat. Fokus kapan kiamat, tapi fokusnya persiapan menghadapi kiamat. Ayeuna mah kan Kang aneh nu dibahas teh tahun ieu bakal terjadi kieu, tahun ini bakal terjadi kieu. Yang pada akhirnya ibu akan terjadi dukhon pertengahan Ramadan. Saya ke Pamengpeuk, kebetulan istri saya ada duanya. Orang Pamengpeuk satu. Itu satu kampung, Pak. Tidak bisa tidur gara-gara cek ustad 15 Ramadan tah tahun ayeuna bakal naon? Bakal aya dukhon. Kalau membahas tanda tidak masalah, tapi menentukan kapan itu yang masalah. Maka lebih seringlah persiapan menghadapi kiamat, bukan membahas kapan terjadinya kiamat. Maka dalam hadis ini kata para ulama, ketika Nabi ditanya mata sa'ah, kapan terjadi kiamat, Nabi tidak menjawab, karena memang itu sirrun min sirillah, rahasia daripada rahasianya Allah. Maka Nabi mengatakan, ma'adadtalah, apa yang kamu siapkan? Maka jawabannya, aku tidak mempersiapkan dengan banyak berpuasa, aku tidak mempersiapkan dengan banyak salat,
tapi aku mempersiapkan dengan cinta kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka kalaulah malam ini kita membahas cinta kepada Nabi Muhammad, maka contohlah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah peperangan, para sahabat ini ada yang sudah lelah, Ibu. Sudah lelah, sudah capek, sudah tumbang, sudah kesakitan. Maka ada seorang sahabat radhiyallahu an yang berteriak, "Wa Muhammadah, wa Muhammadah, hei orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad." Disebutkan nama Nabi Muhammad, maka timbul rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad. Ketika timbul rasa mahabbah Nabi Muhammad, maka sahabat yang sudah lelah, yang sudah capek, bahkan sudah pingsan, langsung berdiri kemudian berperang kembali. Jadi cinta para sahabat ini sampai membangkitkan semangat mereka untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Eta rumus dina cinta teh kitu, Ibu. Dulu kalau yang punya pengalaman jahiliyah, pacaran misalnya, Ibu, disebutkan nama kekasih kita, kita akan langsung sedang tidur pun langsung apa? Langsung bangun. Maka dalam kitab Fadailul A'mal diceritakan ada seorang sahabiyah, seorang wanita datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia bertanya, di manakah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ditunjukkan, kemudian dia datang berziarah, berdoa, bersedih, kemudian dia berteriak sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya sampai membawa kerinduan yang begitu berat sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam peperangan, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menjadikan matanya, menjadikan tubuhnya sebagai tameng supaya pedang, supaya panah tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad sebagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal para sahabat saja, Bapak, kata Uwais Al-Qarni, para sahabat saja, Pak, yang cintanya begitu hebat kepada Nabi Muhammad, hakikatnya belum mengenal diri Nabi Muhammad yang seutuhnya. Maka Uwais Al-Qarni ketika bertemu dengan Umar ibn al-Khattab, bertemu dengan Ali radhiyallahu an, "Ya Umar, ya Ali, ma araftu ma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa dhil." Wahai Umar, wahai Ali, tidaklah engkau mengetahui Rasulullah hakikatnya illa dhil, kecuali hanya bayangannya saja. Bagaimana para sahabat yang bayangannya sudah mencintai Nabi Muhammad seperti itu? Bagaimana kalau dia tahu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad ini adalah sosok yang kalau digali ratusan tahun pun tidak akan selesai. Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi ini ada anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya burung mainan kecil. Kemudian burungnya ini meninggal. Wafat ya, burungnya tuh meninggal. Kemudian Nabi ini apa namanya itu? Kalau ada yang wafat tuh apa, Ibu? Bertakziah, datang kepada Abu Umair. Kemudian Nabi berkata,
Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Nama burungnya itu Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nugair? Ini dari satu perenggalan kata ini saja, Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengambil faedah, mengambil hukum sampai 80 hukum. Dari satu perkataan Nabi, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Imam Ibnu Hajar menggali hukum sampai 80 hukum hanya dari perkataan Nabi yang singkat seperti itu. Bagaimana dengan langkah Nabi, bagaimana dengan wajah Nabi, bagaimana dengan berjalan Nabi, bagaimana dengan perkataan Nabi yang lebih panjang lagi. Maka para ulama semakin negali, Nabi Muhammad ini tidak akan habis ceritanya. Maka kembali kepada cinta ibu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bohong kalau tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara mahabbah dengan mutabaah ini sesuatu, dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kalau hanya cinta, kata para ulama, kepada Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, ini seperti Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib mencintai Nabi, membela Nabi, senantiasa paling depan di hadapan Nabi. Tetapi karena tidak mengikuti Nabi, maka akhirnya dia mana? Di neraka juga. Meskipun nanti ulama ada yang berpendapat Abu Thalib itu Islam juga. Nanti ada perbedaan pendapat di sini. Mutaba'ah saja, mengikuti Nabi saja, tapi tanpa mahabbah kepada Nabi, tanpa cinta kepada Nabi, ini seperti orang munafik. Orang munafik itu ibu, perang dengan Nabi, sholat dengan Nabi, berpuasa dengan Nabi, tapi karena dalam dirinya tidak ada mahabbah kepada Nabi, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di dalam keraknya neraka. Jadi kata para ulama, ibu, bapak, orang munafik di zaman Nabi ini sholat dengan Nabi 3 waktu. Sholat duhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib. Sholat isya dengan sholat subuh, orang munafik ini tidak berjamaah dengan Nabi. Kenapa? Karena anggapannya isya dengan subuh itu sedang gelap, maka Nabi tidak melihat. Maka guru saya dulu Pak, ketika menerangkan bagaimana orang munafik di zaman Nabi 3 kali sholat dengan Nabi, kalaulah hari ini kita yang tidak sholat di masjid, kemudian hidup di zaman Nabi, tidak sholat di masjidnya tuh 5 waktu tidak sholat di masjid. Kemudian hidup di zaman Nabi, lohor teka masjid, asar teka masjid, maghrib teka masjid, isya teka masjid, subuh teka masjid. 5 waktu tidak ke masjid, kemudian hidup di zaman Nabi. Kira-kira lebih munafik atau tidak? Orang munafik saja 3 kali sholatnya bersama. Maka kalau hari ini Pak merenung, seandainya kita di zaman Nabi, bawa-bawa orang teh pang munafik kena. Maka insya Allahnya Pak, bapak-bapak mana tepan di mana? Di masjid. Orang munafik ikut kepada Nabi tapi tidak mencinta Nabi, celaka juga. Maka antara muhabbah dengan mutabaah ini tidak boleh dipisahkan. Lalu apa yang harus kita ikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kembali ke tadi ibu. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna, maka kebiasaan Nabi Muhammad
Perilaku Nabi Muhammad, apa yang berkenaan Nabi Muhammad adalah perkara yang paling sempurna. Ini rumusnya. Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna, maka apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad itu adalah perilaku yang paling sempurna. Maka sebenarnya ibu, umat Islam itu tidak usah punya idola yang lain. Cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Pak, kita bahas fisiknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penampilannya, contohnya salah satunya adalah berjenggot. Ini Pak, bukan sembarang jenggot. Nabi Muhammad mengatakan u'ful lihyah, perihalalah jenggot. Kok Pak Ustaz nggak merihal jenggot? Abi mah terjadi Pak. Iya dikukut. Ini nggak usah tersinggung Pak, orang-orang yang tidak berjenggot. Ini menerangkan bagaimana kehebatan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang penelitian di Jerman sana, orang yang berjenggot dengan orang yang tidak berjenggot, orang berjenggot ini Pak, 3 kali imunitas tubuhnya lebih kuat daripada orang yang tidak berjenggot. Jadi mun kamari usum kopi di salaras nama cukup naon panjangkeun jenggot. Masya Allah. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat katanya datang kepada Nabi, janggotnya cuma 1. Ini enggak lumrah orang Arab, Pak, janggotnya cuma 1. Maka Nabi tersenyum. Maka sahabat ini melihat Nabi tersenyum agak kurang enak, pulang ke rumah, kemudian cek Sunda mah dikurut jenggotna teh, dipotong jenggotnya itu. Satu-satunya dipotong lagi. Balik lagi ke Nabi, Nabi justru marah. Nabi justru mukanya kurang senang. Maka sahabat ini kaget. Tadi waktu saya datang dengan jenggot 1, Nabi kok tersenyum. Jadi asal ngaledek berencik bahasa orang nama gitu. Ayeuna giliran sekarang, giliran sudah dipotong, justru Nabi malah marah. Kata Nabi, aku tersenyum karena melihat di jenggot kamu itu ada 1 bidadari yang sedang bergelantungan. Bayangkan kalau 1 saja ada bidadarinya, bagaimana kalau yang jamrong, Pak? Allahu Akbar. Itu berapa bidadari yang bergelantungan di situ? Masya Allah. Dan maaf Pak, satu-satunya bulu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu jenggot. Bulu ketiak, laki-laki perempuan ada atau tidak Pak? Aya. Kumis, pamaget aya, istri aya. Puntennya bulu eta we nya. Kaduh dua anak ge. Istri itu ada, perempuan ada. Tapi jarang kita temui jenggot. Kalaupun ada 1 itu hanya untuk menunjukkan kekuasaan Allah saja. Ada 1-2 orang di satu dunia ini. Ini yang membedakan bulu antara laki-laki dan perempuan. Sunnahnya Nabi, u'ful lihya, u'fu itu bukan sekedar dipanjangkan, u'fu itu dipelihara jenggotnya. Jadi kalau tumbuh jenggotnya itu dipelihara. Jadi ulah jenggotna teh panus kadieu, wah kot tigah naon mun kana motor teh kot kitu tah. Dipelihara. Islam itu indah. Allahu jamil yuhibbul jamal. Maka sunnah kalau sudah terlalu panjang dipotong 1 genggam. Ini 1 sunnah saja. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya adalah kebiasaan yang paling sempurna. Menurut ahli kesehatan, Bapak, Ibu, kenapa hari ini banyak penyakit? Sebenarnya simpel.
Banyak penyakit ini karena umat Islam jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kasus dalam makan saja, kita ini jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi kalau makan, makanlah ketika lapar. Berhenti sebelum, ingat, bukan ketika sudah kenyang, tapi sebelum kenyang. Hari sebelum teh satu acana, Pak. Belum kenyang. Ini sunnah Nabi. Jadi sebenarnya, Pak, tidak ada aturan harus 3 kali makan, 2 kali makan, tidak. Makan itu ketika lapar. Saya pernah baca dalam satu kitab, tapi saya lupa kitabnya. Menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang disebut lapar itu, Pak, Ibu, kalaulah kita pulang ke rumah, di rumah itu kita dapati cuma nasi saja, tanpa lauk. Kemudian kita makan dengan lahap, itulah lapar. Paham, Ibu? Iya, ayah caroge, ada suami pulang dari tempat kerja, pulang di rumah itu cuman ada nasi saja tanpa ada lauknya, tapi makannya lahap. Itu namanya lapar. Jadi saking laparnya nasi pun jadi. Tapi mun ayah salaki uih ka bumi, kalau ada suami kita pulang ke rumah lapar, ibu lapar ningali, lihat di tempat nasi kok cuman ada nasi, toh gak ada lauknya, dibabetkeun si nasi teh. Eta mah teu lapar. Eta mah teu lapar. Cik kira-kira ibu dalam sehari pernah nggak begitu? Kalau lihat nasi itu nafsu sekali. Pernah nggak? Jika nama moal ibu. Jadi can lapar. Menurut Imam Ghazali itu belum lapar. Saya baru beberapa minggu ibu, saya pun punya penyakit lambung. Saya biasa tidak makan dari jam 4 sampai jam 12. Saya hanya makan sebagaimana Nabi Muhammad kalau pagi itu hanya makan kurma dengan buah semangka saja. Alhamdulillah ibu, saya alhamdulillah semakin sehat. Pagi itu sampai jam 12 tidak makan kecuali kurma dengan semangka saja atau buah-buahan yang lain. Alhamdulillah semakin sehat. Dulu saya mungkin 1 tahun yang lalu saat Dede ke pondok itu lihat saya kurus, muka pucat, lambung sudah parah. Saya ingat ini karena jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang mulai menerapkan. Karena memang diancam oleh Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati orang yang menyelisihi an amrihi dari urusannya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan an amrihi ay anin an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menyelisihi sunnah Nabi, tidak mengamalkan sunnah Nabi, maka diancam oleh Allah 2. Ang tusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpa adab yang pedih. Guru saya Mufti Lutfi, orang Banjar, Kalimantan, seorang mufti. Beliau cerita ketika beliau di Jordania. Di Jordania itu ada surat kabar, ibu. Di surat kabar ini diceritakan ada seorang polisi punya istri dan punya adik. Jadi polisi punya istri, punya adik sebelah rumahnya, seperti Perum inilah. Ya. Nah, suaminya ini curiga istrinya ini selingkuh. Curiga istrinya ini selingkuh. Kamu ini nama zaman TikTokannya, zaman Facebookan, zaman WA-an. Nah, sangat mungkin. Maka suaminya ini ngomong ke adiknya, karena biasanya suaminya ini kerja malam, sipnya sip malam.
Cek bahasa orang, macek orang Sunda, ayi. Nah, adik gitunya. Kalau saya keluar malam, tolong intip kakak kamu yang perempuan ini. Saya curiga kakak kamu ini selingkuh. Maka suatu malam ibu adiknya ini melaksanakan perintah kakaknya. Kemudian dia masuk rumah, masuk kamar, diintip kamarnya, ternyata di kamar kakaknya ini ada laki-laki sedang tidur tengkurap. Tengkurap. Maka adiknya ini tanpa pikir panjang langsung ngambil pistol. Ini kisah nyata ditulis dalam koran, Ibu. Bukan bohongan, bukan karangan. Kemudian karena dicurigai laki-laki itu adalah selingkuhan istri kakaknya, langsung ditembak. Mati. Istrinya bangun, istri kakaknya itu bangun. Kaget mendengar suara tembakan. Lalu teriak. Ngomongnya begini, kenapa kamu tembak? Ini kakak kamu. Jadi malam itu kakaknya itu, ibu yang biasa sip malam, tidak sip malam. Karena kurang apa? Kurang enak badan. Kemudian adiknya ini menembak kakaknya, dia bunuh diri. Ditembak diri sendiri. Istri kakaknya itu karena melihat suaminya ditembak, melihat adiknya bunuh diri, akhirnya depresi, gila. Ini kan cerita yang sangat dramatis. Maka guru daripada guru kami Ustaz Lutfi, Mufti Lutfi, datang ke gurunya, kata gurunya, sebenarnya simple. Kenapa terjadi suatu hal yang tragis seperti ini? Simple sebenarnya, karena jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah yang pertama yang ditinggalkan? Ketika seorang suami curiga istrinya selingkuh, itu namanya nusyuz. Kalau sudah nusyuz dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran memata-matai istri, tidak ada. Ketika dalam Al-Quran, kalaulah engkau dapati istri itu nusyuz, maka yang pertama, fa'idhuhunna, nasihati. Nasihati aja. Kalau dinasihati tidak mempan, wahjuruhunna, kemudian dihajar. Bukan dihajar maknanya dihajar dalam bahasa kita. Hajar dalam bahasa Arab itu, ibu, dipisah tidurnya. Dalam kitab Uqudul Lujan kalau tidak salah, al-hajru bil kalam haram. Menghajar istri tidak ditanya dengan ucapan, ibu, hukumnya haram. Suami marah kepada istri, diantep pamajikannya, lupa itu ditanya-tanya, haram hukumnya, nggak boleh. Al-hajr dalam Al-Quran itu hanya dalam masalah tempat tidur saja. Tempat tidurnya misah, biasa nangahiji, ayeuna mah misah heula, untuk mendidik supaya dia punya keinginan untuk merubah. Kalau masih tidak mempan, dikasih nasihat tidak mempan, kemudian dihajar tidak mempan, fadribuhunna, kemudian baru boleh dipukul. Cuman ingat, bahasa pukulan itu jangan diartikan seperti orang yang biasa mukul. Kata Buya Yahya itu, ibu, Al-Quran itu lembut, maka artikan dari kalangan orang lembut. Jangan memukul ditafsirkan oleh orang yang keras. Wah, babuk, nyokot besi, nyokot lingis, dihabak pemecah itu puluh maut. Bukan begitu maksudnya. Seperti memukul orang-orang yang lembut, gimana kalau mukul, ibu? Ayeuna bencong yang mun mukul kumaha tah? Hah? Aya gitu kan? Ya. Seperti siwak pakeulna. Hanya gitu saja, sedikit saja pukulannya itu. Itu pun dorban ghairu mubarrih, ditafsirkan oleh para ulama. Pukulan yang bukan menyakiti, tapi dorban ta'diban, pukulan hanya sifatnya
didik saja. Itu pun kalau punya keyakinan dalam diri kita, dengan pukulan itu akan ada pengaruh. Hari itu mah pamajikan nangis teu bisa, mun dibabuk ke kalah balik najong. Dibabuk sekali, eta 2 kali, nu kieu mah tong dibabuk ibu. Bapaknya tong dibabuk eta mah. Da moal aya manfaat. Terus gimana? Kumpulkan orang tuanya, minta nasihat, kemudian ambil keputusan yang terbaik. Ini namanya sunnah Nabi Muhammad. Ini ditinggalkan, terjadilah kejadian yang tragis. Sunnah kedua yang ditinggalkan sehingga terjadi kisah yang tragis ini, yang kedua, masuk rumah tanpa salam. Coba kalau adiknya itu masuk rumah kakaknya, assalamu alaikum. Kira-kira gimana? Mungkin istri kakaknya akan keluar, waalaikum salam, menjelaskan di kamar ada kakak kamu sedang sakit, kurang sehat. Kira-kira selamat atau tidak? Selamat. Gara-gara tidak salam, akhirnya terjadi kejadian tragis seperti itu. Maka jangan sepelekan salam ibu, bapak. Osok salam atau lebih tarai teh? Ke rumah teh. Sakalina salam, sugan teh. Kamarina. Usahakan salam, assalamu. Kalau tidak ada orang, assalamu alaikum wa alaina ibadillahis salihin. Bahkan saya punya sanad kepada Gus Nazih. Gus Nazih ini putra Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu menganjurkan setiap masuk rumah usahakan baca ayatul kursi. Kalau bisa baca surat Al-Ikhlas. Insyaallah rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lila atuhnya memang lila, kudu pengorbanan heula. Kemudian sunnah yang ketiga yang ditinggalkan ibu, bapak, tidur dalam keadaan tengkurap. Ini menjauhi sunnah Nabi. Kira-kira kalau kakaknya itu agak terlentang atau agak miring kelihatan wajahnya, mungkin adiknya melihat. Tapi gara-gara tidurnya tengkurap. Qada'jati ahlin nar, kata Nabi. Tidur tengkurap itu seperti tengkurapnya ahli neraka. Ahli neraka itu nanti tidur di neraka itu tengkurap. 3 sunnah ini ditinggalkan, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Terjadilah fitnah, terjadilah adab yang pedih. Maka kalaulah hari ini bapak dan ibu terjadi ketidakharmonisan antara bapak dan ibu, simple rumusnya sekarang. Bisa jadi karena jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kumaha kitu dina keluarga, Masya Allah Pak. Rasulullah itu nyuci sendiri, bahkan Rasulullah itu menjahit pakaiannya sendiri. Urang mah asahina Pak, selaku lalaki amun pagawean nyeusuh, pagawean ngepel, pagawean naon? Sasapu, asahina, asal leungit harga diri sebagai lalaki. Makanya simpel Pak. Gus Baha itu simpel kepada istri itu. Cukup 2 saja. Cukup menuntut istri itu 2 saja. Masih mau sholat, masih mau menutup aurat, sudah cukup. Dia enggak masakin, biar Pak, kita nikah bukan cari tukang masak. Betul apa tidak? Dia tidak mau apapun terserah. Simpel saja Pak. Yang penting masih sholat, masih nutup aurat, selesai. Ini bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu jangan begitu. Jangan cek usad gitu, gitu lain gitu. Jadi ada fikih masing-masing.
Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Maka insyaallah ya, kalau kita hidup sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah hidup kita akan tentram, hidup kita akan bahagia. Maka pelajari bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering ada kajian di tempat saya tidak membahas yang tinggi-tinggi. Membahasnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad di WC, adab-adab ke WC. Bagaimana Nabi Muhammad tidur, bagaimana tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad di rumah tangga, bagaimana Nabi Muhammad di masjid, bagaimana Nabi Muhammad bermuamalah, bagaimana Nabi Muhammad bermuasyarah. Kalau cara hidup kita seperti Nabi Muhammad, maka insyaallah hidup kita akan tentram, hidup kita akan bahagia. Baik perorangan, baik keluarga, bahkan negara. Kenapa carut marut negara? Karena jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mencintai Nabi Muhammad, perilaku kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat cinta kepada Allah, fattabi'uni, adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Allah, apapun keinginan engkau, apapun maunya engkau, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan uraian yang singkat ini manfaat untuk semuanya. Kemudian lebih lagi bisa menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.